Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Keranda Mayat. Dan cerita ini ditulis oleh Ipen Al-Zikra. Dan seperti biasa, nanti Michan akan sediakan link di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Keranda Mayat. Namaku Yaumul Fitriani, anak gadis satu-satunya yang dimanja oleh kedua orang tua dan kakakku. Kisah ini menceritakan tentang pengalaman yang aku alami 4 tahun lalu. Bekasi, di kota itulah aku menjalani skenario kehidupan yang disusun rapi oleh Tuhan. Bersama keluargaku, aku memiliki mama yang sangat luar biasa, mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh kelembutan, yang selalu memandangku dengan mata teduhnya kalau aku menceritakan kisah perjalanan di masa remajaku kala itu. Papaku juga lelaki yang hebat, mengajarkan dan mengingatkanku betapa pentingnya nilai-nilai tanggung jawab dan kedisiplinan. Beliau adalah panutanku, tulang punggung keluarga, juga seorang pekerja keras. Papa bekerja sebagai kontraktor sipil. Abang, superhero andalan, yang selalu ada ketika aku butuhkan, baru saja lulus dari sekolah pelayaran. Kini dia sedang menjalani tes untuk pelayaran perdananya, dan aku mempunyai seorang adik laki-laki yang sangat aku sayangi. Kegiatan mengaji sore yang selalu kulakukan bersama teman bertempat di masjid dekat dengan rumahku. Kami diajarkan ilmu agama oleh seorang ustadz yang sangat penyabar dalam menghadapi murid-muridnya, yang seringkali membuat onar dan memancing emosinya. Sore itu, aku harus menyetorkan hasil hafalanku. Kubuka kitabku untuk meyakinkan hafalan surat yang harus kuhafalkan. Sudah benar atau belum? Kamu sudah hafal belum, Mil? Tanya temanku saat melihat aku masih menghafalnya. Shh, jangan berisik, jawabku sambil menutup kitab dan mulai menghafal lagi. Mila, giliranmu, panggil Pak Ustadz. Sedari kecil aku memang sering dipanggil Mila dan nama itu melekat hingga sekarang. Usai mengaji, sore itu aku dan teman-temanku tidak langsung pulang ke rumah. Kami malah duduk di serambi madrasah dan asik membahas pelajaran di sekolah. Tiba-tiba aku melihat mama berlari ke arahku, memanggil-manggil namaku. Mil, Mila, cepat pulang nak, teriak mamaku sambil berlari dan terlihat air mata membasahi pipinya. Kenapa ma? Ada apa? Jawabku, yang kebingungan dengan sikap mama. Saat itu juga tanganku ditarik. Dengan sedikit berlari, mama memegang tanganku menuju rumah dengan sangat tergesa-gesa, dan aku hanya bisa mengikuti dari belakang. Entah apa yang terjadi, melihat matanya yang sembab membuat hati ini tidak karuan, seakan aku ikut merasakan kesedihan yang mama rasakan. Sesampainya di rumah, aku menyaksikan kejadian yang mengejutkan. Bak disambar petir di siang bolong, kulihat adikku terkapar di tengah rumah dengan mulut menganga dan mengeluarkan darah segar yang terus mengalir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, adik, teriakku. Air mata mengalir dengan derasnya ketika menyaksikan adikku yang terkulai lemas. Kudekap tubuhnya yang tak lagi memiliki tenaga. Ma, adik kenapa? Tanyaku pada mama yang sedang menangis terisak, tenggelam dalam kesedihan. Tak tahan lagi rasa ini melihatnya tak bergerak sama sekali. Hingga akhirnya aku jatuh pingsan saat tahu adikku sudah tidak bernyawa lagi. Sungguh sangat menyakitkan, bagai ditikam pisau tepat mengenai jantungku. Duka yang sangat pedih mendera dalam jiwaku, menyaksikan kepergian adikku yang masih kecil meninggal. Siang tadi masih kulihat senyum lebarnya, canda tawanya, juga keusilannya, membuatku sangat gemas ingin mencubit pipinya yang mengembang. Tuhan, kenapa harus adikku? Lirihku. Hingga akhirnya aku tersadar di pertengahan malam, tak terasa air mataku kembali mengalir deras ketika melihat adikku telah selesai dikain kafani dan siap disolatkan. Tak terima rasanya hati ini, melihat kepergiannya. Harapanku dia bisa kembali bangun dan berlari memelukku. Namun, apa mau dikata, semuanya sudah menjadi kehendaknya dan aku hanya bisa menerima semua takdir ini. Ma, kenapa adik bisa seperti ini? Tanyaku pada mama yang tengah menatapi anak bungsunya terbaring dan terbalut kain putih. Dengan dibaring isak tangis, mama menjawab, tadi siang adik kamu nemuin selembar uang 100.000 waktu main. Terus dia jajanin uangnya.
Setelah makanannya habis, adik kamu batuk-batuk. Sebelum melanjutkan, mama menarik nafas panjang. Pas kakak berangkat ngaji tadi, adik batuk-batuk. 1 jam kemudian batuknya nggak reda juga. Sampai akhirnya adik kamu kesurupan. Teriak-teriak nyebut kuda keranda berkali-kali. Dia sangat ketakutan, seakan dia dipaksa untuk ikut. Sampai akhirnya, lanjutnya terpotong. Mama tak sanggup lagi untuk melanjutkan ceritanya. Ia tenggelam dalam kesedihan, merasakan kepiluan yang teramat sangat menyakitkan. Sangat berat untuk kami kehilangan seorang yang kami cintai, tanpa ada isyarat dan pertanda apapun sebelum meninggalkan kami. Tamparan kehidupan yang masih belum bisa kuterima saat itu membuatku sangat syok dan drop berat. Pada waktu kejadian terjadi, papa berada di luar kota untuk pengawasan sebuah proyek. Dan abangku yang ketika aku hubungi ternyata sudah mulai pekerjaannya, pergi berlayar sedari pagi. Ya Allah, bagaimana ini? Ucapku, terduduk lesu. Kala itu mama tengah memanjatkan doa untuk mengantarkan adikku menuju istirahat panjangnya. Istirahatlah adikku sayang, kakak akan selalu ada untuk mengingatmu, memelukmu dalam doa dan mencintaimu sampai kapanpun. Adik bubuk yang nyenyak ya, kakak sayang banget sama adik, ucapku, sembari menahan tangis yang sudah tak terbendung lagi. Yang bisa kulakukan kini hanyalah mengikhlaskan dan mengantarkan kepulangannya menuju ke tempat peristirahatan akhirnya. Wahai adikku yang terlebih dahulu menghadap Sang Khalik, kau akan senantiasa hidup dalam sanubariku. Doa arwah masih terlantun dengan 1000 munajat kehadirat ilahi. Untuk menyemayamkan adikku tercinta di pagi ini, kembali kutuai duka yang sangat dalam, menyaksikan tubuh kecil itu dibaringkan. Waktu itu, papa yang mengazanimu saat menyambut kehadiranmu dengan kegembiraan. Kini, azan itu terlantun mengantarkan duka. Semakin tersayat pedih ketika liang lahat pelan tertimbun tanah. Hanya doa dan tebaran bunga menjadi penghias makammu sayang. Mama dan aku yang masih menungguimu tidak berhenti mengusap derai air mata. Mbak, sudah ikhlaskan. Mari kita pulang. Terdengar suara pamanku memanggil mama untuk mengajak pulang ke rumah. Iya dek, insya Allah ikhlas. Istirahat sayang, kakak akan selalu ada dengan doa-doa kakak. Kami pun pulang meninggalkan dia dengan kesendirian. Sangat sepi pasti, sangat gelap, tanpa siapapun menemaninya dalam sunyi. 2 hari berlalu semenjak kepergian adikku. Aku hanya di kamarnya memandangi satu persatu mainannya yang masih berserakan di lantai. Ku buka album foto untuk memandangnya, menghapus rindu dengan air mata. Ku berbaring di kasur lembutmu kini dek. Engkau terbaring dalam kubur yang dingin. Ku peluk guling yang selalu engkau peluk kala tidur. Kini engkau hanya memeluk kesunyian. Sampai terdengar suara ribut dari luar rumah. Tetanggaku berteriak histeris, persis seperti teriakan mamaku waktu itu. Aku berlari keluar rumah untuk memastikan apa yang sedang terjadi itu. Bahagia terlihat kejadian 2 hari yang lalu ketika menyaksikan adikku jatuh terkulai mengeluarkan darah segar di mulut. Hal yang sama dialami anak tetanggaku kini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapku terdengar dari semua yang menyaksikan kejadian itu. Aku yang langsung duduk lemas tidak sanggup lagi berdiri menyaksikan kejadiannya. Dituntun pulang ke rumah dengan mama dan bibiku. Malam ini tahlilan diadakan di 2 tempat di rumahku juga rumah tetanggaku. Kemelut ini akhirnya dibahas oleh perangkat desa dan seluruh kepala keluarga, kecuali papaku yang belum tiba di rumah hari ini. Dengan himbauan buat orang tua untuk menjaga anak-anaknya, jangan ambil uang jika menemukan lembaran uang di jalan, langsung dibakar untuk tujuan pemusnahan. Malam ini mama menghampiriku di dalam kamar sambil membawakan teh panas. Kak, kamu tidur cepet ya, suruh mama padaku. Iya mah, memang kenapa mah? Tanyaku yang merasa tumben mama menyuruh tidur cepat. Gak apa-apa kak, hari ini ketepatan saja malam Jumat Kliwon. Dengan keadaan seperti ini, mama khawatir kakak takut saja. Oh iya mah, papa kok belum nyampe rumah ya mah? Doakan saja mungkin besok pagi tiba kak. Ya sudah, minum tehnya, terus tidur. Mah, siapa ya yang buat semua ini? Tanyaku ke mama yang hendak keluar kamar. Udah, kakak berdoa aja, biar Allah dan warga yang ngurusinnya. Dah, tidur kak. Iya mah.
Namun sampai larut malam mata ini belum juga bisa diajak tidur. Pikiran masih penuh dengan semua kejadian mengerikan itu. Kulihat jam dinding yang mengantung itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Lalu telingaku mendengar suara kaki kuda dengan gemerincing lonceng. Sontak hati ini berdebar takut. Kuintip melalui jendela kamar. Kulihat 7 kuda dengan 4 orang berhenti dan melakukan sesuatu di depan rumahku. Aku menuju ruang tamu mengintip dari balik tirai jendela depan, memastikan apa yang orang itu lakukan. Entah apa yang mereka taburkan di perkarangan rumahku. Tiba-tiba terkejut ketika mama menyentuh bahuku. Ada apa, Kak? Seketika aku tutup mulut mamaku karena takut ketahuan oleh orang-orang di luar sana. Dan saat kami berdua kembali untuk mengintip, 4 orang itu sudah menatap ke arah kami. Dan tiba-tiba aku seperti orang kesirep. Aku terbangun di dapur pas di depan kulkas. Aku menemukan mama yang tertidur di depan halaman rumah. Ku bangunkan mama dan kami berdua berlari masuk ke dalam rumah. Keadaan masih sangat sepi karena belum memasuki waktu subuh. Aku hanya berpelukan dengan mama di kamar sambil membaca doa. Pagi ini meski terlihat cerah namun jauh sangat berbeda dengan pagiku yang masih merasakan kelukaan, ketakutan, kengerian yang belum memiliki ujung. Serpihan hati yang tidak pernah bisa utuh kembali akan selalu menyemai duka. Pagi yang jauh berbeda dengan hari lalu, sepi tanpa terlihat aktivitas. Semua berdiam diri menghindari maut, berdiam diri dalam rumah dengan doa menjadi pilihan semua warga. Ku buka pintu lalu keluar, ingin tahu apa yang ditebarkan orang semalam di halaman rumah. Lembaran uang 100.000 kutemukan berceceran di area itu. Aku ingat pesan perangkat desa jika harus dibakar jika menemukan lembaran uang untuk menghentikan jatuhnya korban berikutnya. Ku ambil uang itu lalu kumasukkan dalam tas. Mah, Mila keluar bentar ya, ada perlu. Aku berpamitan sama mama. Kakak mau kemana, Kak? Di luar sedang tidak aman. Mama masih merasa cemas akan semua kejadian ini. Sebentar aja, Mah, cuma jalan ke depan. Ya sudah, jangan lama-lama ya. Iya, Mah. Sengaja tidak memberitahu mama karena pasti akan semakin menambah beban pikiran beliau. Ku bawa lembaran uang itu ke tempat Pak Ustadz guru ngajiku. Dengan mengucap basmalah, ku berjalan menyusuri jalan yang sepi ini, seperti perkampungan mati, tanpa penduduk yang terlihat. Setiba di lapangan depan masjid, kembali teringat adikku yang sering menghabiskan hari dengan teman-temannya di situ dengan berbagai canda tawa kala bermain. Sayang, kakak sangat rindu. Baru terucap batinku, tiba-tiba sebuah tangan mungil menggandengku. Kulihat di sampingku adik yang sudah menatapku dengan senyum manisnya. Kedua lusung pipi menghias di pipi cabi itu. Adik. Dia hanya tersenyum, lalu menunjuk ke arah jalan. Mungkin maksudnya untuk melanjutkan jalan. Dia hanya ingin menemani, menjagaku. Lalu kulanjutkan langkah dengan bergandengan dengan adik tercinta. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Lalu pintu rumah Pak Ustadz terbuka. Dengan agak sedikit heran beliau hanya tersenyum dan mempersilahkanku masuk ke dalam. Neng Mila, bagaimana kabarnya? Mama kamu sehat kan? Tanya beliau. Alhamdulillah Pak Ustadz, Mama juga sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga semua diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Mila kesini mau menanyakan ini Pak. Ku sodorkan tas yang berisi lembaran uang itu. Terdengar Pak Ustadz beristighfar. Coba Neng tutup mata, lalu baca ayat kursi, Al-Falaq, sama Kulhu. Aku melakukan apa yang diperintahkan oleh beliau. Dan setelah membuka mataku, lembaran uang itu berubah menjadi sampah, bangkai tikus, paku, silet, jeroan ayam yang membusuk. Betapa terkejutnya ketika aku melihat itu semua. Aku langsung berlari keluar rumah muntah karena mual yang tidak tertahankan lagi. Itulah yang mereka makan ketika menemukan uang itu bila dipergunakan. Itu uang mencari tumbal, kata beliau menjelaskan padaku. Kenapa uang ini masih ditebar ke halaman rumah saya, Pak? Neng harus berhati-hati. Masih ada yang diincar dalam keluarga Neng Mila. Astagfirullah, kenapa ada yang seperti ini? Neng Mila bawa garam sama tasbih ini. Putuskan tasbih ini lalu sebarkan reseling rumah bersama garamnya. Terima kasih Pak Ustadz. Mila pamit pulang. Ya sudah, biar bapak yang bakar tas ini. Hati-hati di jalan Neng.
Selalu berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak Ustadz, sekali lagi Mila ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Setelah menyalamin beliau, aku berjalan pulang sendiri tanpa digandeng oleh adikku lagi. Ku cari-cari dia sesampai di area lapangan depan masjid juga tidak menjumpai. Kakak, pulang ya sayang. Aku hanya berpamitan dengan adikku yang tidak terlihat lagi. Dari kejauhan, kulihat warga yang ramai di rumahku. Apa yang terjadi lagi ini? Aku berlari untuk segera memastikannya. Pikiranku tertuju dengan mama yang sendirian di rumah. Ketika sampai, ada apa ini? Ada apa? Sambil ku terobos masuk orang-orang yang berjubel di depan pintu rumahku. Mama sudah jatuh pingsan yang terduduk di kursi. Nafasnya terlihat ngos-ngosan seperti habis berlari. Wajahnya pucat dengan peluh yang membasahi wajahnya. Astagfirullah, Mama kenapa? Mamahmu tadi kesurupan Mila, jawab pamanku. Hah? Kesurupan? Iya kesurupan, seperti kuda. Alhamdulillah, sedikit reda rasa khawatirku. Di saat kalut seperti ini, Papa pas juga tiba di rumah. Langsung memeluk Mama sambil menangis, beliau menggendongnya masuk ke dalam kamar. Setelah Papa keluar lalu berterima kasih dengan semua warga. Lalu ngobrol dengan paman sambil menanyakan semua kejadian ini. Kak, jagain Mama ya. Papa ziarah ke tempat adik dulu sama paman. Iya Pak. Sepulang Papa dari makam, ku melihat beliau hanya diam, menahan sedih. Seakan belum bisa menerima cobaan yang datang dalam keluargaku. Kelukaan yang teramat dalam seperti luka hati yang sama aku rasakan. Malam hari masih sama seperti malam kemarin, mata sangat susah dipejamkan. Sampai jam 1 menunjukkan, terdengar bunyi lonceng lagi. Ketika ku intip, ini bukan kuda, namun orang yang mengenakan jubah hitam berjalan membunyikan lonceng kecil. Tiba-tiba terdengar teriakan Mama dari kamarnya. Mama kesurupan lagi, dan Papa memegangi amukan Mama yang sangat mengerikan itu. Sampai di peluk tubuh itu, aku yang membantu memeluk Mama ikut kewalahan rasanya. Papa lalu membacakan ayat kursi, yang aku ikuti sampai Mama jatuh pingsan. Namun bunyi lonceng itu tidak hilang, terus berbunyi sampai kami berdua keluar rumah namun tidak menemukan sosok berjubah hitam itu. Hanya bunyi lonceng terus terdengar. Iblis laknat, kamu yang membunuh anak aku. Keluar! Keluar kau setan. Papa yang mengamuk meneriakan amarahnya. Aku hanya bisa memeluknya dengan tangisku. Hingga warga pada datang menenangkan Papa yang sangat marah itu. 2 hari tanpa gangguan ku jalani. Namun masih belum bisa tertidur, mata ini sudah 5 hari berlalu. Ya Allah, Mila sangat lelah dengan ini. Jagakan seluruh keluargaku. Jauhkan dari mara bahaya ini. Ah, Mila! Suara Mama memekik. Segera aku berlari ke kamarnya. Kembali ku saksikan kengerian itu. Papa yang meninggal dengan keadaan mulut mengeluarkan darah yang sangat banyak. Langsung pingsan menyaksikan itu semua. Laki-laki yang menjadi cinta pertamaku kini telah tiada. Sungguh sangat perih hati tiada terukur lagi. Seakan dunia kiamat dengan takdir yang sangat berat menimpaku. Aku tersadar pas ayah sudah dimandikan oleh pengurus jenazah. Kedukaan kedua yang membuat luruh semua harap. Seakan ingin rasanya ikut mati saja, tidak sanggup melewati ini. Ku ingat mamaku, terlihat masih dalam keadaan yang sangat meratap menangis dengan sejadi-jadinya. Aku hanya lari membawa amarah juga kesedihan ke rumah Pak Ustadz. Menangis dengan istri beliau, karena tidak tahu harus kemana menyandarkan diri ini. Jika hanya mengantarkan air mata, duka ini tidak akan pernah terhapus. Karena hati sangat ciut menahan kelukaan yang disisipkan oleh takdir. Jika hanya menguras lara, luka tidak akan pernah menemukan titian kesembuhan. Doalah yang menjadi kendali hati, menuntun menuju penerimaan takdir. Kulihat ambulans sudah membawa Mama ke rumah sakit, ditemani oleh Bibi. Mama tidak sanggup melihat kenyataan ini hingga berulang kali jatuh pingsan. Setelah aku mengurus pemakaman Papa, setibanya di rumah, aku hanya mengurung diri di dalam kamar. Dengan segala ratap, menangisi kepergian Papa. Kenangan demi kenangan bersama Papa berseliweran di kepalaku, menimbulkan amarah yang bercampur kesedihan. Tahlilan sudah selesai, di rumahku sepi, tidak ada satu orang pun kini di rumah. Ku dengar ringikan kuda, telapak kaki kuda dari kejauhan terdengar akan melintas. Kembali ku mengintip, menunggu kuda itu lewat.
Dan benar, kuda itu lewat dengan ditunggangi oleh sesosok kuntilanak. Tidak berapa lama terdengar suara kentongan. Kami semua warga berhambur keluar menuju suara itu. Terlihat Pak RT yang ketakutan sampai mengompol di celana menyembunyikan kentongan untuk memanggil warga. Setelah ditanya, ternyata beliau melihat kuda yang menyeret keranda yang di dalamnya ada orang. Dihimbau semua warga untuk tidak tidur. Kita cari dan tangkap pemuja setan itu. Terdengar suara itu dengan gemetaran. Dengan beronda malam itu, para laki-laki berjaga sambil berkeliling desa. Hampir dini hari, sekitaran mau masuk waktu subuh, terdengar gerombolan warga yang berlari mengejar sesuatu. Aku yang ikut keluar rumah bertanya pada salah satu warga. Pak, ada apa lagi? Ada kereta keranda ke arah sana, jawab bapak itu yang melanjutkan larinya. Kuikuti warga yang lari mengejar kereta yang mengangkut keranda itu. Sampai warga melihat kereta itu masuk ke sebuah rumah yang ada di ujung desa. Rumah orang yang memang selalu terlihat pendiam dan jarang keluar rumah. Warga yang penuh amarah mengepung rumah itu, menyuruh si pemilik rumah untuk keluar. Lama tanpa ada jawaban dari dalam rumah itu. Beberapa orang sudah mulai melemparkan batu ke jendela, pintu, juga genteng rumahnya, mengancam akan membakar jika tidak ada yang keluar. Dan entah siapa yang memulai, akhirnya rumah itu dibakar oleh warga dengan pemilik yang masih berada di dalam. Semenjak peristiwa pembakaran itu, kampung terlihat sangat sepi, lebih sepi dari hari-hari sebelumnya. Bahkan ada beberapa warga yang memilih untuk pindah karena membekas segala kengerian ini. Beberapa waktu berlalu tanpa ada gangguan apapun lagi. Warga kampung pun perlahan merasa lega dan mencoba melupakan kejadian mengerikan itu. Namun sayangnya, di malam ke-40 setelah peristiwa itu, kembali warga digegerkan dengan penampakan pocong dan kuntilanak di atas genteng rumah milik anak kandung yang orang tuanya mati terbakar. Itu wujud mereka yang memuja setan, rela menumbalkan orang lain, kini tidak bisa sampai ke Itu wujud mereka yang memuja setan, rela menumbalkan orang lain, kini tidak bisa sampai ke peristirahatan. Langit juga bumi menolak jasadnya. Pak Ustadz menjelaskan kepada warga yang menyaksikan itu. Manusia iblis, umpat warga. Warga meluapkan amarahnya kembali, melemparkan apa saja yang ada di dekat mereka. Sebagian peristiwa anarkis itu terulang kembali di rumah Salsa, nama anak itu. Namun untungnya pembakaran rumah dapat dicegah oleh perangkat desa dan juga Pak Ustadz. Untuk bapak-bapak juga ibu-ibu dimohonkan sabar, jangan terbawa emosi. Saksikan saja pocong juga kuntilanak di atas itu. Apa yang akan terjadi, warga sekalian akan melihatnya. Pak Ustadz memberi himbauan ke seluruh warga desa. Tidak berapa lama, melintas bayangan yang sangat besar. Pocong dan kuntilanak itu seperti terjerat sesuatu. Bayangan besar itu menyeret kedua sosok itu. Seketika terdengar jeritan wanita yang sangat menyeramkan. Lalu mereka menghilang. Warga pun langsung berhamburan, semua lari ke rumah masing-masing dengan rasa takut. Beberapa bulan sejak kematian papa, mama hanya diam tanpa melakukan apapun. Cuma menangis mengurung diri dalam kamar. Aku yang melihatnya hanya bisa merasa terenyuh. Tidak tega menyaksikan itu semua. Mama tidak bisa seperti ini terus. Mama belum ikhlas, nak. Tapi mama kalau seperti ini kakak ikut sedih, ma. Abah yang belum tahu semua kejadian ini, suatu saat akan pulang dan menanyakan ini semua, ma. Iya, kak. Cuma mama belum bisa melewati semua ini, kak. Hanya kakak sama abang milik mama sekarang. Aku mencoba menyembunyikan kesedihanku, berusaha menguatkan mama yang terus saja menangis dan tanpa semangat hidup. Ma, kalau mama menyerah sekarang, bagaimana dengan kakak? Aku genggam tangan mama. Mama gak kasihan lihat kakak sekarang. Sekarang kakak bukan cuma ngerasa kehilangan papa dan adik, ma. Tak dapat ku tahan lagi tangisku, pecah sudah bendungan air mataku. Maafin mama, kak. Mama. Kata-kata mama terhenti dan memelukku erat. Air mata itu telah mengatakan semua yang tak mampu diucapkan mama. Mereka yang berperan menanam kepedihan, menuai kepedihan yang jauh lebih sakit. Duka yang mereka tabur hanya akan menjadi belenggu yang menghantarkan dalam lubang hitam yang teramat dalam. 1000 duka tidak sanggup tersanggah oleh diri dengan bayang menyakitkan itu.
Aku yang mengharap kuat, yang berpura-pura tegar hanya ingin orang tuaku satu-satunya kembali mampu berdiri memijak kehidupan. Ketenangan itu tidak berangsur lama. Tepat di malam ini, Salsa, si anak penumbal, bertamu ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa kesini? Sungguh sangat belum bisa aku memaafkan kelakuan biadab keluarganya. Pembunuh. Maaf mbak, saya kesini hanya ingin meminta maaf atas semua yang dilakukan orang tua saya. Terangnya padaku. Tiba-tiba mama yang mendengar obrolan kami keluar kamar. Maafmu tidak bisa mengembalikan anak juga suamiku. Meski menendam itu tidak diajarkan dalam agamaku, tapi aku tidak akan pernah bisa memaafkan, kata mama yang sangat terlihat menahan amarahnya. Sebaiknya kamu pulang, jangan pernah injakan kaki ke rumah kami, sambungku ke wanita itu. Dengan berlalunya Salsa, kulihat satu amplop berwarna coklat ditinggalkannya di atas meja. Segepok uang yang sangat banyak ditinggalkannya. Namun uang tidak akan sebanding dengan nyawa orang-orang yang aku cintai. Sebanyak apapun tidak akan sanggup membelinya. Kulemparkan gepokan uang itu. Bawa kembali uang harammu, teriakku. Wanita yang mengenakan pakaian serba hitam itu hanya memungutnya dengan senyum yang sangat sinis kepadaku. Lalu berlalu tanpa mengucap salam. Aku masuk ke kamar adikku, kembali menangis. Luka ini tidak pernah sembuh, memaafkan pun sangat sungguh tidak mudah. Mungkin takkan pernah bisa. Ku tatap lekat foto adikku, ku cium dalam-dalam. Sayang, kakak rindu dek. Ketika aku mengucap kata rindu, adikku selalu hadir. Dengan tangan kecilnya itu, dia menghapus air mataku. Senyumnya, kembalikan sedikit semangatku. 2 bulan berlalu. Pas hari ini malam Asyura, kembali warga dikekerkan dengan kejadian kereta kuda yang menyeret keranda mayat, mengelilingi kampung kami lagi. Lonceng yang terdengar sangat jelas itu membuat kami yang masih berpeluk takut kembali ketakutan. Sebagian warga yang berani mengejarnya sampai ke rumah orang tua Salsa, namun tidak menemukan kemana hilangnya kereta itu. Rumah pemuja setan yang hangus terbakar itu terlihat sangat mengerikan, penuh aura angker. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa ada 2 korban anak kecil di desa sebelah, berumur 7 tahun dan 8 tahun, meninggal dengan cara yang sama. Tergeletak tak bernyawa dengan darah segar mengucur dari mulut. Kakak, mama sudah gak kuat lagi. Ku dengar mama yang semakin ketakutan. Mah, kita harus kuat. Kita punya Allah, Mah, ucapku pada mama. Tapi seakan semua ini tidak akan ada habisnya, Kak. Iya, Mah, kita selalu berdoa. Lalu terdengar suara yang mengucap salam, mengabarkan kalau seluruh warga diharap hadir di balai desa untuk membahas kejadian ini. Sesampai di balai desa, warga sudah banyak berkumpul membicarakan kemelut desa. Pak Lurah memberikan himbauan juga arahan untuk warga. Diskusi dilakukan dalam rapat warga ini, sampai warga mengajak perangkat desa untuk mendatangi rumah Salsa yang tidak hadir dalam undangan rapat. Beramai-ramai seluruh menuju rumah itu untuk mencari jawaban kuda kereta keranda yang muncul lagi malam tadi. Sesampainya di sana, kami semua heran dengan keadaan rumah itu. Sesajen berantakan, porak-poranda di mana-mana. Salsa ditemukan pingsan dengan darah keluar dari hidung, seperti habis dipukuli orang. Karena semua wajah dan sekujur tubuhnya banyak legam membiru. Bawa dia ke klinik terdekat, suruh Pak Lurah. Di klinik, setelah dia sadar, barulah pertanyaan diajukan oleh perwakilan warga ke Salsa. Tidak akan ada warga yang heran jika hanya mendapati jawaban bahwa dia dengan orang tuanya melakukan pesugihan keranda mayat. Hanya saja, sekali lagi warga dibikin ternganga dengan jawaban Siska. Dengan kenyataan bahwa dia sudah terlebih dahulu menumbalkan kedua orang tuanya sebelum mencari tumbal di luar rumah. Akhirnya warga memutuskan untuk membawa Salsa kepada pihak yang berwajib, dengan maksud agar Salsa dapat dijatuhi hukuman dan kampung kami dapat kembali tenang seperti dulu. Laporan warga ini tentu saja membuat para penegak hukum memutar kepala, memutuskan pasal berapa yang akan disematkan pada kasus Salsa ini. Namun belum sampai tuntutan itu diputuskan, Salsa lebih dulu meninggal dunia di dalam sel, dengan kondisi yang sama seperti korbannya, meregang nyawa dengan mulut mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan selesai. Catatan dari si penulis. Bentuk penumbalan akan memakan sang penumbalan jika persyaratan itu tidak sanggup lagi terpenuhi. Kemelut akan menjadi halimun hitam dalam fana,
Ketika manusia terbuai oleh rayu sang astral, jangan tenggelam dalam keinginan duniawi. Keabadian dunia itu tidak akan pernah ada. Yang perlu dicari adalah bekal untuk keabadian di akhirat kelak. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Tumbal Kerana Mayat, gengs. Semoga kita semua bisa memetik manfaat dari cerita kali ini ya, gengs, dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Akhir kata, Michan ucapkan terima kasih ya, gengs, untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya, gengs, demi perkembangan channel Michan. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga coret-coret di kolom komentar ya apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama tokoh ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya, gengs. Bye-bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.